Woi drone, terus terang aja ya, gua haramkan, gua percaya sama Habib-Habib palsu kayak kalian itu ya, gua haramkan. Hmm? Apa? Mau masuk neraka? Kalian tuh penipu, nggak mungkin. Apa namanya? Orang membuka aib orang-orang busuk itu berdosa masuk neraka, mana ada? Kejahatan tuh harus dibongkar, tau nggak? Kalian tuh busuk, udah jelas kelihatan tuh. Salim Jindan dikabarin sama muridnya, Beb, Maman meninggal. Innalillahi, sian tuh orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, Beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngeliatin tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat Munkar Nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga. Wong ngomong kok mencra-mencri saenake udeli dhewe. Apaan sih? Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu 70 kali dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Sehingga banyak para ulama, banyak orang-orang soleh di zaman beliau, di masa beliau, berkunjung kepada beliau untuk mengambil manfaat, untuk mengambil barokah daripada ilmu-ilmu beliau. Omongannya gedabrus, alah entut berut. Setinggi apapun engkau menuntut ilmu tidak akan pernah mencapai tetel Habib. Makanya bagaimanapun alimnya seseorang tidak akan pernah mampu mengalahkan kemuliaan seorang Habib meskipun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. La ilaha illallah. Habib jar. Dengaran Habib tuh ada di si bukunya ya kalau bilang. Buku nasab. Bin Anu sampai ke Rasulullah. Ini Al-Kaf ada bin Anu. Ada mun sorang apa? Paling memalsuakan aja nang ada. Amun sudah wani-wani mengaku Habib, mun sudah wani-wani mengaku Syarif, mun sudah wani-wani mengaku Syarifah, awas laknat dari Allah akan turun. Omongannya gedabrus, alah entut berut. Muhammad Maulana Dawi mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba yuk, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Abdurrahman Segaf. Dari Abdurrahman, terbang. Marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana ngerusak gitu. Turun. Tapi ya nggak ngomong rusak, enggak tambahan dari saya. Dus ditembus kemudian turun cukup ngerusak atap tapi. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Itu Habib Abdurrahman Segaf. Masya Allah Habib Abdurrahman Segaf. Itu bajunya Habib Abdurrahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu dari bajunya itu keluar suara dikit. Allah. Dari bajunya. Omongannya gedabrus, alah entut berut. Kiai ini alim. Sedangkan si Habib ini kesian tampaknya kada tapi alim. Mana mulianya? Maaf. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Oh, Habib nggak waras. Sedangkan ini alim, banyak memiliki pengikut, banyak memiliki jamaah, banyak memiliki pondok dan segala macam. Sekarang mana mulianya antara mereka? Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kada alim. Ulama mana? Kenapa? Kenapa kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun? Kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun. Ya Allah, Ya Allah. Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulana Dawi di luar bulan Ramadan beliau membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran sehari 8 kali, saudara. Pagi 4 kali, malam 4 kali beliau menghatamkan Al-Quran di luar bulan suci Ramadan. Masuk bulan suci Ramadan, setiap 1 rakaat beliau sekali menghatamkan Al-Quran. 1 rakaat 1 kali menghatamkan Al-Quran. 1 rakaat 1 kali menghatamkan Al-Quran, baik salat fardu maupun salat sunnahnya.
Salat daripada salat sunnah, salat fardunya. Salat daripada salat sunnah, salat fardunya, salat wajibnya, maktubahnya. Bila dijumlah ada 17 rakaat. Salat rawatibnya, salat qabliyah ba'diyah. Bila dijumlah 12 rakaat. Belum daripada salat tarawihnya 20 rakaat. Belum witirnya kita 3, beliau 11. Belum duhanya kita 2, beliau 8. Sehingga ditotalkan itu saja sudah 60 rakaat. Artinya beliau sudah 60 kali dalam satu malam menghatamkan Al-Quran. Sehari semalam tidak kurang dari 60 kali beliau menghatamkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan. Belum salat tasbihnya, belum hajatnya, belum salat sunnah mutlaknya, belum salat-salat yang lainnya yang begitu banyak beliau lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Ada lagi? Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyidina Muhammad. Banyak lagi dari kalangan para dzurriyyat Nabi Muhammad SAW yang jasanya besar di Indonesia, tapi kita nggak ada yang tahu. Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Abah? Pamer keramat. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Rantai emas. Gedabrus. Alah, entot berut. Bagian habaib itu kalau ada anak cucu Syekh Abu Bakar bin Salim lagi bermain, ya kasih tahu. Sini Ikam, aku tahu Ikam ini keturunan Nabi habaib, tapi hati-hati dengan anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala semuanya wali min auliyaillah. Berhati-hatilah kalian. Yang ditakutkan murka Allah Ta'ala datang kepada kalian. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Apalagi nih? Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Padamkan api neraka. Artinya, Allah ini mengabulkan setiap doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau seandainya Syekh Abu Bakar bin Salim memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka jahanam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Lihat bagaimanakah ketawaduan, kesungguh-sungguhan, kehususiaan, itu semua didapatkan dengan mujahadah, dengan mematikan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Woi Drone, terus terang aja ya, gua haramkan gua percaya sama Habib palsu kayak kalian itu ya. Gua haramkan. Apa? Mau masuk neraka. Kalian tuh penipu, nggak mungkin. Apa namanya? Orang membuka aib orang-orang busuk itu berdosa masuk neraka, mana ada? Kejahatan tuh harus dibongkar, tau nggak? Kalian tuh busuk, udah jelas kelihatan tuh. Iya. Jadi apa? Masuk neraka kata kalian. Nenek lo yang punya neraka. Asal ngomong aja. Kalian tuh penipu, pembohong besar. Munafik, nggak apa namanya, memanfaatkan keadaan, memanfaatkan nama besar Nabi Muhammad dipakai untuk nopang hidup kalian tuh. Kalau nggak pakai nama besar Nabi Muhammad, apa bisa hidup kalian? Minta-minta aja kalian jadi pengemis untuk muhibin goblok aja yang mau ikut kalian tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Mempersoalkan ulama-ulama klasik yang kelihatannya seolah husnuzon dan tidak mempermasalahkan nasab habaib. Memang sudah seharusnya mereka husnuzon untuk nasab yang waktu itu belum tersingkap faktanya, belum ketemu kitab sezamannya, karena haram hukumnya mentakzib nasab. Tapi sekarang kan sudah jelas terbongkar. Sesuatu yang sudah jelas haram hukumnya dihusnuzoni. Kitab sezaman abad keempat sudah ditemukan dan tidak ada nama Ubaid di situ. Jadi 14 nama fiktif yang dibikin Ali bin Abu Bakar Asyakron di abad 9 itu tidak terverifikasi dan terkonfirmasi di kitab-kitab di setiap abad dari mulai abad 3 sampai 8. Jadi kitab yang ada di setiap zaman menulis nama-nama zuriat Rasulullah SAW dan ulama-ulama besar, tapi dalam rentang 550 tahun tersebut tidak pernah muncul 14 nama yang digambar-gamburkan Bani Alwi sebagai leluhur mereka tersebut dalam kitab Bani Ali Syakron. Tidak ada Fakih Muqaddam, Sohib Mirbat, Amul Fakih, Ali Qoli Qasam, dan seterusnya yang mereka klaim sebagai mujtahid mutlak dan terkenal sedunia. Dalam kitab-kitab klasik manapun, baik internal, klan Ba'alwi maupun eksternal. Artinya, pengakuan dari data sekunder, kitab Burqah abad 9 tersebut zong, mardud, maudu karena kontradiksi dengan data primer kitab-kitab klasik dari abad 3 sampai 8. Fahimtum? Imam Qurtubi tidak musnah keistiqohannya lantaran berpendapat bumi itu datar, padahal setelah astronot Emirates, Malaysia, Dubai, Pakistan, dan seterusnya keluar bumi dan melihat bumi dari luar ternyata memang bulat, tidak datar. Karena Imam Qurtubi bukan ahli astronomi dan geologi, ulama boleh salah tapi haram untuk berbohong. Jika ada ulama yang berbohong atau melindungi kebohongan, maka tidak layak disebut sebagai ulama, alias gugur keistiqohannya, maka tidak layak disebut ulama. Sedangkan problem nasab ini bukan persoalan pemikiran atau mazhab. Didekatinya bukan dengan metodologi Thariqatul Jami yang bebas memilih qaul ulama dan bertoleransi dengan perbedaan pendapat, tapi ini soal fakta atau hoaks, jujur atau dusta. Sehingga dipakai sistem Thariqah Tarij yang mencari yang rozih, harus ketat memfilter dan menyaring data sampai ketemu kebenaran absolut yang tunggal dengan cara tariki bukan dengan cara fikih. Apalagi cuma berpakem pada syuhrah atau viral atau populer. Kalau legalitas keabsahan nasab Bani Alwi ini cuma berpatokan dengan surah atau kemasyuran, berarti akan digugurkan dengan muncul versi sebaliknya yang lebih masyhur, yaitu terputus dan tertolaknya nasab mereka. Jadi yang dimaksud Asawadul Azam atau syura wa istiqfadoh itu bukan kemasyuran di era sekarang doang, tapi kemutawatiran dari zaman ke zaman. Artinya mutawatir terus secara mutasil atau tersambung dari mulai abad 3 sampai 9 dan sampai sekarang. Itu baru namanya syura au mutawatir yang levelnya di atas sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nggak habis pikir teman-teman. Kenapa mereka ceritanya kayak gitu aja. Khurafat, takhayul gitu. Apakah hanya begitu jualannya gitu? Dan itu terfokus kepada pribadi-pribadi para habaib gitu. Jarang kalau mereka cerita kiai gitu. Ya klannya, golongannya yang diceritakan punya ilmu yang luar biasa. Yang sebagaimana mereka ceritakan tadi itu. Aduh, bingung saya teman-teman, bingung banget. Menurut kalian seperti apa teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Jarang saya ketahui mereka itu ngajar-ngajar gitu di media sosial Kitab Kuning gitu, Fathul Mu'in atau apa itu. Jarang saya lihat. Pasti itu bawaannya itu terus kebanyakan gitu. Ada juga Habib-habib yang mengajarkan sesuatu hal yang kitab gitu ada juga. Tapi ya kebanyakan kayak gitu-gitu. Sholawat itu. Kebanyakan mereka itu dapat santri pun santri yang sudah matang gitu. Yang dulunya dari alif bata sampai pinter itu yang ngajarin ya kiai. Terus dia dapat santri limpahan gitu yang sudah pinter-pinter. Itu doang teman-teman. Kalian pasti sudah bisa berpikir, menganalisa seperti apa itu mereka. Allah a'lam bishawab teman-teman. Waktunya akan menjawab. Waktunya akan menentukan semuanya. Ya, semoga Indonesia aman dan damai, bebas dari hal-hal yang berbau-bau nggak jelas begitu.
Silakan tulis di kolom komentar teman-teman, bagaimana pendapat kalian, seperti apa. Silakan tulis. Terima kasih.